Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video nih guys yang menarik sekali. Malaysia akan menjadi negara maju dan Indonesia ayo yuk bangkit gitu kan. Nah, ini daripada Business Miracle ya guys ya. Jadi tanpa berlama-lama jom kita simak videonya dan semoga menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua sehingga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan pelajaran, bukan jadikan istilahnya pertikaian seperti itu. Jom kita simak videonya sampai selesai supaya tidak salah informasi. Let's go. Malaysia mengklaim akan menjadi negara maju tahun 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan pada level 4,5% hingga 5,5%. Maka pada tahun 2025 pendapatan per kapita Malaysia akan tembus sekitar 14.250 US dollar. Menurut standar World Bank atau Bank Dunia 2024, maka Malaysia sudah masuk kategori negara dengan penghasilan tinggi, yaitu di atas 14.000 US dollar. Artinya Malaysia boleh mengklaim status sebagai negara maju. Meskipun ada beberapa kajian lain yang mengatakan bahwasannya pendapatan per kapita negara maju itu layaknya sekitar 25.000 US dollar sampai 30.000 US dollar minimal. Kalau pakai standar yang kedua ini, maka Malaysia baru setengah dari standar negara maju. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Mantap, suara kopinya. Klaim Malaysia menjadi negara maju pada tahun 2025 bukan yang pertama kali. Sebelumnya Malaysia pernah mentargetkan menjadi negara maju tahun 2020. Namun sayangnya pandemi COVID 2019 menjadikan target ini berantakan. Setelah pandemi COVID 2019 selesai, rupanya Malaysia tidak mau kehilangan momentum. Malaysia ingin menjadi negara maju tahun depan 2025. Di antara 10 negara maju di Asia, menurut Index of Economic Freedom 2024, Singapura memiliki GDP per kapita paling tinggi yaitu sekitar 91.000 US dollar. Dan paling rendah adalah Bahrain dengan pendapatan per kapita sekitar 29.100 US dollar. Sementara pendapatan per kapita Malaysia kira-kira hanya 50% di bawah Bahrain. Tetapi tetap saja bahwa Malaysia jauh di atas Indonesia. Sementara negara-negara lain seperti Qatar itu pendapatan per kapitanya sampai 82.877, kemudian Israel sekitar 55.536, Uni Emirat Arab 49.451, Saudi Arabia sekitar 29.922 pada tahun 2024. Menjadi negara maju tidak semudah yang dibayangkan. Klaim negara Malaysia sebagai negara maju dilihat dari indikator PDB atau GDP per kapita di atas 14.000 US dollar. Indikator lain yang juga sering digunakan untuk mengklaim sebagai negara maju diantaranya adalah tingkat kemiskinan, kemudian angka pengangguran, angka harapan hidup, dan kesejahteraan penduduk. Standar mengenai negara berpenghasilan tinggi atau negara maju berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak ada standar khususnya. Bank Dunia tahun 2023 membuat standar bahwa negara berpenghasilan tinggi atau negara maju itu minimum itu pendapatannya sekitar 13.845 US dollar per kepala. Kemudian tahun 2024 ini dirubah menjadi 14.005 atau 14.005 per kepala sejak tahun 2025 nanti. Dengan demikian, pada tahun 2024 pendapatan per kapita Malaysia menurut Bank Dunia diperkirakan sekitar 11.650 sampai sekitar 19.691. Angka ini terus mengalami peningkatan. Apabila pertumbuhan ekonomi Malaysia konstan sekitar 5% per tahun, maka diproyeksikan pendapatan per kapita Malaysia baru mencapai 14.160 pada tahun 2028. Artinya dari data Bank Dunia ini, Malaysia baru bisa mengklaim menjadi negara maju kira-kira 4 tahun lagi. Namun demikian, Malaysia punya data pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari proyeksi Bank Dunia di tahun 2024 ini. Menurut IMF, pendapatan per kapita Malaysia itu tahun 2024 sudah mencapai 13.315. Artinya hanya perlu tumbuh 5,2% pada tahun 2025, maka Malaysia sudah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita sebesar
14.007 Singapura ya jadinya ya. untuk tahun depan, tahun 2025. Dan ini setara sekitar 210 juta rupiah per tahun di tahun 2025. Apa saja indikator negara maju? Bagaimana kinerja ekonomi Malaysia? Kemudian apa keuntungannya jika Malaysia klaim menjadi negara maju, dan bagaimana posisi Malaysia dibandingkan negara-negara lain di Asia? Kita simak video Kupas FS berikut ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Mantap sih. Apa saja indikator negara Apa saja indikator yang digunakan Malaysia yang mengklaim menjadi negara maju 2025? Acuan Malaysia mengklaim dirinya sebagai negara maju. Yang pertama diantaranya adalah, yang pasti adalah visi Istana Malaysia 2025 yang dirancang pemerintah sejak 30 tahun terakhir. Sama seperti Indonesia yang merancang Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan tahun 2045 juga kejadian Indonesia menjadi negara maju. Tapi kelamaan tahun 2045 Indonesia. Sementara Malaysia tahun 2025 sudah akan dideklarasikan menjadi negara maju. Kemudian yang kedua, GDP Malaysia 2023 itu meningkat berdasarkan data dari World Economics. PDB Malaysia 2023 mencapai 1.596 triliun US dollar. Nilai PDB Malaysia naik 37%, lebih besar dari perkiraan resmi mereka. Dan masih menurut World Economics, PDB Malaysia akan meningkat menjadi 1.666,21 triliun US dollar pada tahun 2024. Kemudian data kemiskinan di Malaysia, World Bank menyebut bahwa Malaysia berhasil menemukan kebijakan yang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Menurut Bank Dunia, kebijakan fiskal seperti pajak, subsidi kepada masyarakat, kemudian kebijakan transfer untuk mengurangi kemiskinan di Malaysia itu mencapai hampir sekitar 0,9 persentasenya. Nilai ringgit Malaysia terhadap dolar juga menguat tahun 2024. Per tahun 2024 ini satu ringgit Malaysia sama dengan 0,2086 US dollar atau 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 4,33 ringgit. Menurut Country Cash ringgit Malaysia berhasil menempati peringkat ke-44 sebagai negara dengan mata uang terkuat di dunia. Kemudian jumlah pengangguran Malaysia juga menurun. Masih berdasarkan data Bank Dunia, jumlah pengangguran Malaysia memang relatif turun dibandingkan beberapa tahun terakhir. Data terakhir yang dihimpun oleh Bank Dunia 2023 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran nasional Malaysia turun sekitar menjadi 3,5%. Ini angka yang cukup rendah. Ya, biasanya pengangguran sekitar 5-6%, bahkan ada yang lebih sampai 10%. Bagaimana kinerja ekonomi Malaysia? Kemudian bagaimana kinerja ekonomi Malaysia? Produk domestik bruto atau GDP Malaysia berdasarkan harga yang berlaku di Malaysia diperkirakan akan terus meningkat antara tahun 2024 hingga tahun 2029 dengan total sekitar 157,6 miliar dolar Amerika Serikat atau bertambah sekitar 35,37%. Setelah peningkatan selama 9 tahun berturut-turut, PDB Malaysia diperkirakan mencapai 603,08 miliar dolar Amerika Serikat dan karenanya merupakan puncak baru PDB Malaysia tahun 2029. Indikator ini menggambarkan bahwa produk domestik bruto atau GDP Malaysia berdasarkan harga yang berlaku sesuai dengan definisi IMF, artinya nilai tersebut didasarkan pada PDB dalam mata uang nasional ringgit Malaysia yang dikonversikan ke dalam dolar dengan menggunakan nilai tukar rata-rata tahunan. Apa keuntungan menjadi negara maju? Kemudian apa sih sebenarnya keuntungan Malaysia mendeklarasikan menjadi negara maju? Sebenarnya tidak ada manfaat secara khusus. Justru ini menjadi beban yang harus dipikul oleh pemerintah Malaysia untuk menjaga bahwa Malaysia tetap masuk kategori negara maju. Sama seperti peringkat bola FIFA saja misalnya. Bahwasannya mempertahankan itu jauh lebih sulit ketimbang mengejar ranking FIFA yang tinggi. Jadi apa keuntungannya menjadi negara maju bagi Malaysia atau bagi Indonesia yang nanti kalau bisa menjadi negara maju? Yang pertama adalah ekonomi yang stabil dan kuat. Negara maju biasanya ditandai dengan PDB yang tinggi, GDP yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk bisnis dan investasi. Dan negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas ekonomi untuk mempertahankan status menjadi negara maju. Yang kedua adalah infrastruktur yang berkualitas tinggi.
Infrastruktur di negara maju seringkali jauh lebih baik ya, berkembang, termasuk transportasi, komunikasi, kemudian layanan publik, semua untuk mendukung peningkatan kualitas hidup yang tinggi dan efisiensi ekonomi. Apa gunanya kita menjadi negara ekonomi kalau transportasinya semrawut, kualitas hidupnya tidak bagus, layanan publiknya buruk, ya buat apa? Kemudian yang ketiga adalah akses ke pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ciri dari negara maju biasanya memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup saja tetapi juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian di bidang teknologi dan inovasi, negara maju cenderung mau berinvestasi banyak untuk teknologi dan inovasi supaya penelitian dan pengembangan yang dia lakukan itu mendorong kemajuan negara tersebut di berbagai sektor. Kemudian pasar tenaga kerja yang matang dan terdiversifikasi. Negara maju biasanya berusaha menciptakan pasar kerja yang baik, yang lebih matang dengan tingkat persaingan yang sangat baik. Bahkan beberapa negara maju itu mengundang siapapun di seluruh dunia itu untuk datang ke negaranya untuk menciptakan ekosistem persaingan kualitas SDM yang mampu menghasilkan produktivitas kerja yang terbaik supaya bisa bersaing dengan negara-negara di seluruh dunia dan tentu mengangkat daya saing dari sumber daya manusia lokal untuk mampu memiliki tingkat produktivitas yang tinggi setara dengan negara-negara maju lainnya. Kemudian stabilitas politik dan hukum. Negara maju sering menikmati stabilitas politik yang lebih baik, sistem hukum yang lebih kuat, yang menambah kepastian dan keamanan bagi warga dan bisnis. Apalagi Malaysia dalam beberapa tahun terakhir stabilitas politiknya lumayan mengalami banyak gejolak. Kemudian bagaimana posisi Malaysia dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia lainnya? Di antara negara-negara maju Asia, apabila Malaysia mendeklarasikan sebagai negara maju, maka posisi Malaysia adalah yang terbawah di antara negara-negara maju Asia lainnya. Misalnya yang paling tinggi itu adalah negara Qatar, kemudian Singapura nomor 2, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Hong Kong. Hong Kong bukan negara tapi setara dengan negara dengan pendapatan per kapita cukup tinggi. Kemudian Arab Saudi, Brunei, sampai yang terbawah adalah Macau. Dan Macau itu sekitar 32.482 US dollar GDP per kapitanya, sementara Malaysia itu nanti ditargetkan sekitar 14.000, ya kira-kira sekitar 50%-nya Macau. Sementara di antara negara-negara ASEAN, Singapura jauh di depan Malaysia dengan GDP per kapita sekitar 80.000 pada tahun 2024. Bahkan ada yang memprediksi bahwa Singapura GDP per kapitanya sudah mencapai 91.000. Ini berkat posisinya sebagai pusat keuangan global yang memiliki infrastruktur yang sangat baik, yang canggih, dan juga investasi teknologi yang sangat tinggi di Singapura. Di antara negara-negara berkembang lainnya di ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam, tentu Malaysia menempati urutan yang tertinggi ya. Tadi dengan PDB per kapita 2024 ini sekitar 11.000 sampai 13.000 US dollar per kepala. Sementara yang nomor 2 setelah itu ditempati oleh Thailand, yaitu dengan GDP per kapita sekitar 8.000-9.000 US dollar. Kemudian Indonesia setelah Thailand sekitar 5.000-6.000. Dan Vietnam sedikit di bawah Indonesia, dan kalau kita lengah ya, Vietnam sekarang sekitar 4.500 US dollar per kepala, kita bisa saja disalip oleh Vietnam. Thailand sangat mengandalkan sektor pariwisata. Pemulihan sektor pariwisata seperti pasca pandemi itu menjadi kunci bagi Thailand. Kebijakan yang mendorong investasi asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Thailand. Sektor manufaktur dan ekspor juga memainkan peran yang sangat penting pada ekonomi Thailand. Tantangannya, Thailand itu memiliki ketidakstabilan politik yang sangat tinggi dan ketergantungan Thailand pada sektor pariwisata ini juga menjadi kendala. Kalau ada apa-apa di sektor pariwisata, Thailand ekonominya bisa anjlok. Kemudian Indonesia, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2024 sebesar 5,11%. Indonesia memiliki PDB per kapita yang lebih rendah sekitar 4.500 pada tahun 2024. Maka kalau angkanya ini yang tercapai, kita ini hanya selevel dengan Vietnam. Harapannya akhir tahun kita bisa mencapai sekitar 5.000-an US dollar gitu ya per kepala, sehingga kita masih di atasnya Vietnam. Kalau di total, Indonesia menjadi kekuatan pasar ekonomi terbesar di Asia Tenggara karena Indonesia memiliki populasi 270 juta jiwa yang menjadi pasar terbesar di ASEAN. Di Asia, Indonesia menempati pasar terbesar ketiga setelah India dan Cina, di mana mereka memiliki populasi masing-masing sekitar 1,4 miliar orang. Vietnam juga memiliki PDB yang cukup baik ya, dengan pertumbuhan yang cukup pesat dengan pertumbuhan sekitar 3,4%.
1%. Vietnam menjadi pesaing yang sangat kuat bagi Indonesia dengan PDB per kapita 4.500 pada 2024 ya. Vietnam tidak hanya menjadi pesaing untuk sepak bola, tapi pesaing ekonomi juga cukup kuat dibandingkan dengan Indonesia. Vietnam memiliki dinamika ekonomi yang berbeda, mengalami pertumbuhan yang sangat baik karena kebijakan Vietnam yang sangat pro investasi asing dan transformasi di sektor manufaktur yang berteknologi tinggi khususnya untuk mendukung industri elektronik dan tekstil. Bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia benar masuk kategori negara maju atau hanya klaim saja? Kemudian Indonesia bisa nggak sih mengejar Malaysia? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Sukhan, salam miracle. Alright guys, sudah selesai videonya, dan gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Dan kalau menurut saya sih ya saatnya kita bangkit ya guys ya. Saatnya kita menuju lebih baik lagi. Istilahnya bukan hanya untuk mengeklaim ataupun apa namanya ya, membuat negara kita itu negara maju, tapi tidak. Sebenarnya yang terpenting kalau bagi saya adalah bagaimana supaya rakyat itu ya kan sejahtera, pendapatan oke, pekerjaan banyak ya kan. Nah di situ itu yang membuat kita pasti senang seperti itu ya kan. Tentunya itu yang pasti kita harapkan, bagaimana kesejahteraan daripada rakyat itu sendiri ya guys ya, dan juga kemajuan daripada infrastruktur yang merata. Itu yang harus ditekankan sebenarnya. Makanya apa ya, kayak sekarang ini masih banyak juga istilahnya kampung-kampung ataupun tempat-tempat yang masih kayak jalannya masih berlubang, belum diaspal dan lain sebagainya. Dan saya harap ya kedepannya bisa lebih baik lagi daripada segi pemerintahan yang semakin detail lagi untuk istilahnya menggerakkan daripada kepala desa lah, kecamatan lah ya kan, provinsi dan lain sebagainya untuk memeratakan daripada pembangunan infrastrukturnya itu ya guys ya. Karena kalau istilahnya sudah infrastrukturnya bagus, maka ekonomi akan berjalan dengan baik. Seperti itu menurut saya sih guys ya, pandangan masyarakat awam lah. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Gimana komentar teman-teman? Silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.